Setiap hari, ribuan mahasiswa ITB itu bergantung sama hal yang sederhana, tapi sebenarnya penting banget, yaitu air minum. Kira-kira gimana ya kalau misalnya air minum refill station yang ada di ITB itu nggak optimal? Penasaran kan? Nah, yuk kita ikutin pembahasan mengenai pengoptimalan sistem refill air minum di kampus ITB Jatinangor. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Aulia Rahmadani dengan NIM 164251154. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai tentang pengoptimalan refill station yang ada di ITB. Baik, langsung saja kita akan masuk ke latar belakang mengapa kami meneliti permasalahan ini. Terdapat 3 pokok utama di latar belakang ini. Yang pertama adalah masalah sampah nasional, yang kedua komitmen ITB, dan juga landasan hak manusia. Indonesia telah menghasilkan 36,7 juta ton sampah per tahunnya. Sampah plastik menyumbang 19,53% dengan urutan kedua setelah sampah sisa makanan. Komitmen ITB sebagai kampus yang menyuarakan Green Campus atau 82% lahannya adalah lahan hijau, ITB berupaya mengurangi sampah plastik sekali pakai melalui ITB Water Refill Station. Akses air minum adalah hak asasi manusia dan juga bagian dari SDG yang keenam. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis kelemahan dari sistem refill air minum yang sedang berjalan, serta merumuskan bagaimana cara agar sistem refill air minum tersebut yang berada di ITB berjalan dengan optimal guna menciptakan sistem refill air minum yang efisien, efektif, mudah diakses, dan juga banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa dan juga tenaga pendidik. Namun, dalam praktiknya sendiri di ITB, teknologi tersebut masih belum optimal bagi seluruh sivitas akademika, khususnya mahasiswa TPB. 7 dari 10 mahasiswa mengeluh tidak bisa mengisi ulang air mereka karena persediaan air minum di refill station kosong. Kemudian juga terdapat beberapa masalah lainnya, yaitu air terkadang sering habis karena sistem pengisian otomatis tetap berjalan selama 15 detik meski wadah air sudah penuh, atau bisa disebutkan sebagai pemborosan air, dan juga distribusi yang tidak merata. Refill station hanya tersedia di 2 titik, dengan 1 titik di area berkepadatan tinggi dan juga yang satu lagi di area mini mahasiswa. Dan yang ketiga yaitu terjadinya antrian panjang di area sempit, yaitu di antara GKU1 dan juga GKU2 yang sangat menghambat mobilisasi para mahasiswa. Nah, setelah kita mengenal latar belakang dari penelitian ini, sekarang kita akan masuk ke pengertian dari pengoptimalan itu sendiri. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2025, pengoptimalan adalah suatu proses, cara, atau perbuatan mengoptimalkan atau menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya. Kemudian, menurut Huda tahun 2018, optimalisasi adalah kata terbaik yang berarti yang terbaik atau yang tertinggi. Maksudnya di sini yaitu optimalisasi adalah yang terbaik atau tertinggi. Pada saat yang sama, optimalisasi juga diartikan sebagai proses mengoptimalkan sesuatu. Dengan kata lain, proses menjadikan sesuatu menjadi yang terbaik atau yang tertinggi. Kemudian, menurut Rahmawan di tahun 2019, optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan. Jadi, optimalisasi ini merupakan pencapaian hasil sesuai dengan harapan secara efektif dan juga efisien. Nah, bisa kita simpulkan nih, menurut uraian dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi merupakan rangkaian suatu proses, cara, dan juga perbuatan dalam melaksanakan program secara terencana untuk mencapai tujuan tertentu sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal. Lalu apa ya definisi dan juga standar dari air minum yang baik? Nah, berdasarkan regulasi Peraturan Pemerintah Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, dan juga WHO, air minum adalah air yang melalui atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan juga langsung dapat diminum. Parameter kualitasnya terdapat 3 parameter, yaitu fisika, kimia, dan mikrobiologis. Parameter fisika kita bisa amati dari warna, tidak berbau, dan juga tidak berasa. Kalau parameter kimia, kita harus memperhatikan bahwa air tersebut bebas dari zat kimia yang berbahaya. Dan yang terakhir adalah mikrobiologis, yaitu bebas dari mikroorganisme patogen atau bakteri. Untuk mendapatkan air yang layak minum, kita bisa mengambil sumber dan jenis air dari air tanah, air permukaan, dan air pengolahan. Air tanah adalah air yang tersimpan di dalam lapisan batuan yang mengalami penambahan secara terus-menerus oleh alam. Biasanya, air tanah ditemukan pada aquifer pergerakan tanah yang sangat lambat. Biasanya, itu dipengaruhi oleh porositas dan juga permeabilitas dari lapisan tanah sendiri.
Nah, berbeda dari air tanah, kalau air permukaan adalah air yang berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan tanah. Biasanya, sebagian menguap dan juga sebagian lainnya mengalir ke sungai, saluran air, lalu disimpan di dalam danau, waduk, dan juga rawa. Sedangkan kalau air pengolahan merupakan air dari hasil proses perubahan sifat fisik, kimia, dan biologi dari air baku agar dapat memenuhi syarat kesehatan untuk dikonsumsi. Sistem pengolahan air minum yang baik melalui 3 tahap, aerasi, filtrasi, dan juga absorpsi. Aerasi adalah proses penghilangan gas berbahaya yang menyebabkan rasa dan bau pada air. Filtrasi juga bisa kita sebut sebagai penyaringan, yaitu proses pemisahan partikel dari cairan dengan medium penyaring. Dan yang terakhir adalah adsorpsi, yaitu proses pengikatan material yang disebut sebagai adsorbab dan juga material pengikat yang biasa disebut sebagai adsorben. Nah, kalau sistem pengolahan air pada refill station yang ada di ITB Kampus Jatinangor menggunakan sistem ultrafiltrasi bertenaga gravitasi, yang secara teknis bisa dikenal sebagai Gravity Driven Ultrafiltration atau GDU. GDU adalah sistem yang memanfaatkan tekanan hidrostatik atau gravitasi sebagai gaya pendorong utama untuk filtrasi, sehingga tidak memerlukan input energi eksternal seperti pompa listrik bertenaga besar. Karena operasinya menggunakan gravitasi, sistem GDU ini memiliki karakteristik yang rendah perawatan, hemat biaya, dan juga efisien energi. Proses mekanismenya juga dibagi menjadi 2 tahap, yaitu transport konvektif dan juga pengayakan molekuler. Transport konvektif merupakan mekanisme utama yang didorong oleh perbedaan tekanan yang melintasi membran yang dihasilkan oleh gravitasi. Kalau pengayakan molekuler, terdapat pori-pori yang berfungsi sebagai saringan. Pori-pori tersebut secara selektif dan efektif memungkinkan molekul air dan zat terlarut yang lebih kecil untuk lewat, sambil menolak spesies atau bakteri lainnya yang lebih besar. Saya bersama dengan tim sudah melakukan wawancara kepada salah satu dosen ITB di kelompok keahlian rekayasa air dan limbah cair, yaitu Bapak Rafiq Iqbal. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa tingkat pemanfaatan water refill station yang ada di ITB Kampus Jatinangor sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu aksesibilitas melalui penempatan di lokasi yang strategis agar lebih sering digunakan. Yang kedua adalah kontinuitas, yaitu layanan yang menjamin kesediaan air serta kondisi mesin yang selalu siap pakai. Dan juga yang ketiga adalah kualitas air yang terjaga melalui pemantauan parameter fisik, kimia, serta biologi demi menghindari resiko kesehatan bagi para penggunanya. Keamanan dan juga kualitas air dihasilkan terjamin melalui pemenuhan 3 parameter, yaitu parameter fisik seperti kekeruhan dan juga pH. Yang kedua adalah parameter kimia yang bebas dari kandungan zat besi hingga logam berat, serta parameter biologi yang memastikan tidak adanya bakteri total coliform ataupun E. coli sama sekali. Untuk mencapai hal tersebut, tentunya Gravity Driven Ultrafiltration atau GDU menawarkan solusi yang berkelanjutan karena tidak memerlukan energi listrik yang besar tetapi tetap efektif menyaring patogen, bakteri, dan juga kontaminan. Kelebihan dari water refill station yang ada di ITB adalah yang pertama, hemat energi, yang kedua, menjaga kandungan mineral, yang ketiga, filtrasi yang dilakukan multi tahap, yang keempat, sumber air yang fleksibel, dan yang terakhir adalah solusi praktis dan ekonomis. Agar pemanfaatannya bagi mahasiswa dan juga tenaga pendidik semakin optimal, sistem ini dikelola melalui perawatan rutin pada komponen mesin, guna mencegah kerusakan filtrasi serta penempatan lokasi di pusat kegiatan mahasiswa untuk mempermudah aksesibilitas bagi mereka yang membutuhkan. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwasannya pengoptimalan water level station yang ada di ITB Kampus Jatinangor merupakan langkah krusial untuk mendukung program Green Campus dan menyediakan air minum yang layak sesuai standar kesehatan. Meskipun teknologi filtrasi GDU yang digunakan terbukti sangat efektif, sistem ini juga masih memiliki kelemahan operasional berupa pemborosan air akibat mekanisme timer yang tidak fleksibel serta distribusi lokasi yang belum merata, terutama di area padat mahasiswa. Oleh karena itu, keberhasilan sistem ini bergantung pada integrasi antara teknologi filtrasi yang mumpuni, pemeliharaan rutin yang konsisten, dan juga penempatan fasilitas yang strategis.
Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai refill station yang ada di ITB. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.